Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pemerhati sekalian. Kali ini saya berada di pendopo koleksi Pusat Informasi Majapahit di Trawulan. Dan saat ini saya akan mengajak para pemerhati untuk lebih dekat memperhatikan koleksi yang ada di sini berbentuk data tekstual prasasti. Sebagaimana sudah diketahui oleh khalayak ramai bahwa di PIM atau Pengelolaan Informasi Majapahit terdapat banyak batu-batu prasasti, baik berupa prasasti yang panjang maupun yang berupa hanya angka tahun. Mari kita melihat lebih dekat lagi apa saja yang bisa kita tampilkan dalam waktu yang tidak terlalu panjang ini, kekayaan yang ada di PIM ini terkait dengan data prasasti. Saya akan menuju ke tempat di mana diposisikannya koleksi tersebut. Sambil lalu kita melihat bahwa penataan di PIM ini sekarang sudah semakin memudahkan para pengunjung untuk mendapatkan informasi karena sudah ditata sedemikian rapi dan tematis, sehingga sebagai contoh di depan saya ini adalah sejumlah batu-batu yang juga terpahatkan aksara baik dalam bentuk inskripsi pendek atau hanya berupa angka tahun. Nah, kita akan memulai perbincangan kita dengan menggunakan alur sejarah bahwa di wilayah Mojokerto, kemudian juga tetangga sebelah Jombang dan Sidoarjo misalnya. Nah, kita mendapatkan data yang sangat luar biasa terkait dengan perkembangan kebudayaan yang ada di masa Jawa kuno itu. Paling tidak kita akan berangkat dari awal abad 10 Masehi, di mana kita sudah mendapatkan sejumlah prasasti yang dapat kita baca dan kita dapat sadap informasi kesejarahannya. Nah, untuk pertamanya saya akan mengajak para pemerhati untuk melihat salu prasasti yang ditemukan di Mojokerto. Ini prasasti yang kemudian diberi nama Prasasti Panggumulan III. Mengapa demikian? Karena sebelumnya memang ada prasasti dari lokasi Mojokerto yang juga menyebut nama Panggumulan 1 dan 2. Nah, baik, saya akan merasa lebih nyaman kalau duduk saja di sini supaya bisa lebih cermat memperhatikan apa yang terdapat pada batu prasasti ini. Tampak dengan jelas bahwa batu prasasti ini pada bagian atas sudah mengalami kelapukan ya, dan sudah lepas bagian kulit batunya, sehingga kira-kira ada 10 atau 11 baris aksara di bagian atas itu yang sudah hilang. Nah, kita bisa mulai melacak keberadaan aksara itu mulai dari baris ini. Ini ada beberapa yang masih bisa kita kenali. Nah, sampai di bawah ini. Nah, beruntung sekali karena pada 11 baris yang masih tersisa ini kualitas aksaranya masih sangat luar biasa, walaupun usianya sudah boleh dikatakan lebih dari 1 milenium. Kalau ini kemudian para ahli epigrafi sudah melakukan upaya untuk melakukan pertanggalan atau datingnya, karena tidak ditemukan angka tahun, maka datingnya menggunakan dating relatif berdasarkan isi dari teksnya sendiri. Saya akan mulai dengan menunjukkan hal-hal penting terkait dengan keberadaan prasasti ini. Yang jelas prasasti Panggumulan III ini terkait dengan persoalan perubahan status tanah. Jadi dari tanah yang semula merupakan tanah biasa berubah menjadi sebuah tanah yang berstatus sima. Sima itu dalam bahasa tradisional atau Jawa Baru itu sama dengan perdikan. Ya, jadi sebuah areal yang mendapatkan hak istimewa di mana hasil buminya yang semula semua adalah haknya penguasa atau raja, tapi setelah menjadi sima maka ada pengaturannya. Saya perlu sampaikan dulu bahwa dalam tradisi sima itu hasil bumi yang diperoleh harus dibagi 3 dengan sebutan Sabagan Marari Haji, Sabagan Marari Dharma, dan Sabagan Marari Makemitan Sima. Nah, artinya
seperbagian atau sepertiga itu tetap merupakan hak raja, kemudian sepertiga lagi merupakan hak bangunan suci yang harus dipelihara dengan upacara-upacaranya itu. Kemudian yang ketiga adalah hak bagi para pejabat yang mengelola sima tersebut. Dengan demikian maka dari sini sudah kelihatan kerajaan atau kadatuan tidak perlu mengeluarkan biaya lagi untuk memelihara upacara-upacara terkait dengan bangunan itu yang ada di sima itu, dan juga nggak perlu lagi mengeluarkan biaya untuk menggaji para pejabat yang mengelola tempat itu. Mekanisme ini sebenarnya sangat luar biasa dan merupakan logo jeniusnya orang Indonesia di masa Hindu-Buddha. Kembali pada prasasti Panggumulan 3 ini, kita perlu melihat bahwa nama Panggumulan itu memang terdapat pada tulisan di sini, pada aksara di sini. Nah, saya tunjukkan di sini. Ini adalah tulisan Panggumulan. Jadi ada di sini. I Panggumulan, yang artinya di Panggumulan. Ini bukti bahwa nama Panggumulan itu bukan dari penyebutan orang sekarang, bukan juga dari nama desa yang di tempat ditemukannya prasasti ini, tapi nama itu terdapat pada teks prasasti. Jadi ini nama kunonya, I Panggumulan. Nah, ini yang menjadi dasar mengapa prasasti ini dinamakan sebagai Panggumulan. Yang kedua, kita memang kurang beruntung karena tidak mendapatkan angka tahun dan juga tidak mendapatkan nama raja yang berkuasa pada waktu itu. Namun kita mendapatkan data yang lain yang bisa membawa kita kepada upaya mencari tahu siapa raja yang berkuasa pada waktu itu. Yang pertama adalah munculnya nama seorang yang sangat dikenal dalam sejarah politik Jawa kuno, yaitu seorang tokoh yang namanya terekam pada bagian baris ini. Ya, jadi ini di sini ada keterangan Rakriyan Mapatih. Ini agak rusak aksaranya tapi masih bisa diikuti. Rakriyan Mapatih Sri Isana Wikrama Empu Sindok. Nah, saya ulangi lagi. Ini masih sangat jelas, ini luar biasa sekali. Rakriyan Mapatih, ini Mapatih Sri Isana Wikrama Empu Sindok. Nah, ini menarik sekali. Jadi kita tahu bahwa Empu Sindok itu dalam buku sejarah yang sudah kita pelajari merupakan salah satu raja yang sering disebut sebagai pendiri Wangsa baru, yaitu Wangsa Isana, karena nama pribadinya juga menyebutkan nama itu, ada unsur Isana di sini, ya. Nah, sehingga pada prasasti ini kita melihat Sindok pada waktu itu belum menjadi seorang raja, dia masih sebagai pejabat Rakriyan Mapatih, jadi Mapatih. Rakriyan Mapatih itu adalah pejabat tinggi yang menjadi pembantu langsung dari raja yang berkuasa pada waktu itu. Biasanya dalam konteks pemerintahan itu raja akan dibantu oleh kelompok pejabat Mapatih yang namanya Rakriyan Kagenap. Nah, Rakriyan Kagenap ini ada beberapa nama, yaitu pertama adalah Rakriyan Mahamantri Ihino, Rakriyan Mahamantri Ihalu, Rakriyan Mahamantri Isirikan, dan Rakriyan Mahamantri Iweka. Sedangkan di sini posisi Sindok adalah sebagai Rakriyan Mapatih. Jadi dia memang menjadi tangan kanan langsung dari raja. Nah, kita perlu tahu nanti siapa raja yang berkuasa pada saat Sindok menjadi Rakriyan Mapatih. Kemudian adalah nama lain lagi yang juga sangat penting terkait dengan sejarah politiknya, yaitu di sini kita mendapatkan nama ada seorang pejabat sekelas Samgat, ya. Samgat ini namanya Dyasahasra. Ya, dia seorang Samgat Dyasahasra, dan sekaligus dia adalah pejabat yang didatangi oleh masyarakat untuk memohon terbitnya prasasti itu. Nah, kita melihat di sini nama jabatan
Di sini, misalnya saya melihat di sini ada Rakrian Mapate. Ini ada Mapate. Kemudian ini Mapate, Rakrian Bawang Mapapan. Nah, Rakrian Bawang Mapapan. Bawang Mapapan ini adalah nama yang sangat populer pada masa Raja Wawa atau Sri Maharaja Rakai Pangkajah Wawa. Beliau mempunyai pejabat tinggi namanya yang berlabel atau berpredikat sebagai Bawang Mapapan. Nah, ini menarik. Jadi sudah ada tiga nama penting yang muncul pada bagian bawah sisi depan ini. Yang pertama adalah Pusindo, kemudian Dyah Sahasra, dan juga adanya Bawang Mapapan. Nah, ini hal yang sangat penting pada saat kita mencoba untuk merekonstruksi kira-kira kapan Prasasti Panggumulan 3 ini ditulis gitu ya. Nah, dengan mengacu pada ketiga nama itu, khususnya pada posisi Pusindo sebagai Mahamantri, maka kita bisa menafsirkan dengan sangat kuat anggapannya. Prasasti ini diterbitkan pada masa Raja Rakai Pangkajah Dyah Wawa, raja yang berkuasa sebelum Sindok naik tahta menggantikan beliau. Nah, ini informasi yang saya kira sangat penting, yang membuktikan bahwa di wilayah Mojokerto pada awal abad 10 Masehi sudah terdapat suatu pemerintahan yang tertata dengan sangat bagus, bahkan mekanisme hubungan antara rakyat, raja dan sebalik sudah terjalin dengan rapi. Ini contoh bagaimana suatu sima diajukan oleh masyarakat kepada pejabat untuk ditetapkan oleh raja. Dan ini tentu saja merupakan kearifan lokal dari masyarakat Jawa kuno yang ada di wilayah Jawa Timur. Demikian sekelumit informasi penting yang perlu saya sampaikan terkait dengan keberadaan Prasasti Panggumulan 3 ini yang ditemukan di Mojokerto. Tambahan lagi, secara paleografi kita mendapatkan data bahwa aksara dengan model atau gaya seperti inilah yang dipakai pada prasasti-prasasti resmi yang merupakan penanda dari aksara atau huruf yang berkembang dipakai pada abad 10 Masehi. Demikian kurang lebihnya. Nanti kita akan sambung dengan prasasti lain yang mengikuti jejak dari sejarah politik yang ada di Jawa Timur ini.